Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Braina Kesek dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3 Keperawatan semester 1 dengan NIM 2114201128, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Dosen pengampu saya sebut dengan hormat Nurse Fania Tampilang, Eskep, MKes. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Ilmu Dasar Keperawatan 1 dengan tema materi struktur fungsi jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Struktur jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu jaringan ikat, jaringan epitelium, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang pertama adalah jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit, sedangkan permukaan dalam tubuh yang mengandung epitelium permukaan dalam, usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan epitelium dapat berasal dari perkembangan lapisan aktoderma, mesoderma, atau endoderma. 2. Jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks disekretasikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serat pada matriks dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, elastin, dan retikuler. Serat kolagen berupa berkas beraneka ragam yang berwarna putih. Seratnya mempunyai daya regan yang tinggi dengan elastis yang rendah. Kolagen terdapat pada tendon. Serat elastin berwarna kuning dan lebih tipis dari serat kolagen. Seratnya mempunyai elastis tinggi, terdapat pada pembuluh darah. Serat retikuler hampir sama dengan serat kolagen, tetapi berukuran lebih kecil. Saat ini berperan dalam menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan lain. Bahan dasar penyusun matriks adalah mukopolisakarida, sulfat, dan asam hyaluronat. Bentuk bahan dasar ini adalah homogen setengah cair. Jika kandungan asam hyaluronat tinggi, matriks bersifat lentur. Sebaliknya, jika kandungan mukopolisakarida sulfatnya tinggi, matriks bersifat kaku. Bahan ini terdapat dalam sendi. Ada berbagai jenis sel yang tertanam dalam matriks dan memiliki berbagai fungsi, antara lain fibroblas, mensekreskan protein, makrofag berbentuk tidak lentur dan khusus terdapat pembuluh darah. Sel tiang menghasilkan substansi heparin dan histamin. Sel lemak khusus untuk menyimpan sel lemak. Sel darah putih melawan fotogen dan dapat bergerak bebas. 3. Jaringan otot. Jaringan otot terdiri dari 3 otot, yaitu 1. Otot polosel. Otot polosel berbentuk gelendong, memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos tidak dibawa pengaruh kesadaran, sehingga disebut otot involunter. Contoh saluran pencernaan, kantong kemih, organ reproduksi, saluran pernapasan. 2. Otot luriksel berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran sehingga disenut otot volunter. Contoh, otot melekat pada rongga.
Otot jantung atau sel otot jantung membentuk rantai dan sering bercabang dua atau lebih membentuk sinsitium. Memiliki satu atau dua inti sel yang terletak di bagian tengah sel. Kontraksi tidak di bawah pengaruh kesadaran. 4. Jaringan saraf. Neuron sensori atau aferen berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan reseptor kepada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Neuron intermediat berperan sebagai penghubung impuls saraf dari satu neuron ke neuron lain atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. Neuron motor atau eferen berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respons tubuh. Pada umumnya, neuron motor menerima impuls dari neuron intermediate. Ada kalanya impuls ditransmisikan dari neuron sensori ke neuron motor. Halo teman-teman, bagi kalian yang masih bingung ingin melanjutkan studi keperguruan tinggi, ayo gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas ini sudah memiliki fakultas-fakultas dan program studi terbaik, misalnya Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Ayo, tunggu apa lagi? Wujudkan cita-citamu bersama Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.